Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Luciana dari Universitas Ahmad Dahlan. Saya dari kelas 4A dengan NIM 1900005041. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan LKM 1, yaitu tentang mobil bertenaga angin. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2021 jam 14:38 waktu Indonesia Barat sampai dengan tanggal 5 Juni 2021 jam 17:14 waktu Indonesia Barat. Kemudian, alat dan bahan yang digunakan untuk kegiatan ini yang pertama yaitu solder untuk membuat lubang. Tapi karena saya tidak mempunyai solder, jadi saya menggantinya dengan paku yang dibakar menggunakan lilin. Yang kedua yaitu software untuk menganalisis gerak mobil melalui video. Yang ketiga yaitu botol bekas atau kotak susu bekas atau bahan lain untuk membuat bodi mobil sebanyak 1 buah. Yang keempat yaitu sedotan plastik untuk membuat poros roda dan alat meniup udara ke balon sebanyak 3 buah. Yang kelima yaitu tusuk sate atau sumpit atau lidi untuk membuat poros roda sebanyak 2 buah. Yang keenam yaitu tutup botol atau roda mainan bekas atau sandal karet bekas untuk membuat roda sebanyak 4 buah. Dan balon karet untuk membuat mesin atau pendorong sebanyak 1 buah. Kemudian, hasil pengamatan kegiatan 1 yaitu membuat mobil mainan bertenaga angin. Pertama, siapkan botol bekas untuk dijadikan bodi mobil. Kedua, buat poros roda dengan menggunakan tusuk sate dan sedotan. Ketiga, buat lubang pada botol untuk memasang poros roda dari tusuk sate dan sedotan tadi. Keempat, kemudian buat roda menggunakan tutup botol bekas minuman. Jangan lupa lubangi juga bagian tengah tutup botol untuk mempermudah memasang roda pada kiri dan kanan mobil dan mengaitkannya dengan poros roda. Lalu, buat mesin mobil dari balon dan sedotan untuk meniup udara, lalu pasang mesin mobil ke bodi mobil dengan menggunakan lakban, maka mobil siap untuk digunakan. Hasil pengamatan kedua yaitu merekam fenomena gerak. Yang pertama, alat yang diperlukan seperti handphone, penggaris, dan mobil mainan. Kemudian, kamera dan set tempat untuk melakukan perekaman. Yang ketiga, tiup udara ke dalam balon hingga penuh. Keempat, tahan udara yang ada di dalam balon supaya tidak keluar. Dan jika ingin menjalankan mobil, lepaskan udara yang ada di dalam balon dengan cepat, maka mobil akan berjalan. Kelima, jika video yang sudah direkam sudah siap, kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi tracker untuk dianalisis. Lalu hasil pengamatan ketiga yaitu melakukan analisis menggunakan aplikasi tracker, maka akan didapat data yang seperti ini. Lalu diskusi nomor 1, berdasarkan data hasil pengamatan kegiatan 1, mana prinsip kerja mobil bertenaga angin? Jawabannya, pada mobil bertenaga angin, prinsip kerjanya sangat sederhana, yaitu dengan memanfaatkan udara dari dalam balon yang dikaitkan dengan mobil mainan, sehingga mobil terdorong untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Jika udara yang ada di dalam balon tidak ada, maka mobil juga tidak akan berjalan. Sebaliknya, jika udara di dalam balon semakin banyak, maka akan cepat pula mobil bergerak. Soal nomor 2,
Bagaimana hubungan antara gaya dengan kecepatan gerak mobil bertenaga angin? Pada kegiatan ketiga, mobil bertenaga angin akan bergerak dengan cepat apabila udara di dalam balon semakin banyak. Begitupun sebaliknya, jika udara di dalam balon sedikit, maka mobil akan bergerak lambat. Jadi, dari kegiatan ini dapat diketahui bahwa hubungan antara gaya dengan kecepatan gerak mobil bertenaga angin adalah apabila gaya yang diberikan pada mobil itu kecil, maka akan mendorong mobil dengan kecepatan yang kecil pula. Nah, jika gaya yang diberikan pada mobil sangat besar, maka akan mendorong mobil dengan kecepatan yang besar pula. Nomor 3, berdasarkan hasil pengamatan ketiga, buatlah grafik hubungan antara gaya dengan kecepatan benda. Jadi ini adalah grafik gaya terhadap kecepatan yang dia dapat dari aplikasi tracker. Yang keempat, berdasarkan grafik nomor 3, bagaimana hubungan antara gaya dengan kecepatan gerak benda. Sebuah benda, jika kita berikan gaya yang besar, maka akan menyebabkan benda bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan kecepatan yang besar pula. Begitupun sebaliknya, jika kita memberikan sedikit gaya pada benda, maka akan menyebabkan benda berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan kecepatan yang rendah. Jadi hubungan antara gaya dengan kecepatan adalah jika gaya yang diberikan besar, maka akan menghasilkan kecepatan benda yang cepat pula. Yang kelima, berdasarkan hasil pengamatan ketiga, buatlah grafik hubungan antara gaya dan usaha. Jadi ini adalah gambar grafik gaya terhadap usaha yang didapat dari aplikasi tracker. Lanjut, nomor 6, berdasarkan grafik nomor 5, bagaimana hubungan antara gaya dan usaha. Hubungan antara gaya dan usaha adalah ketika benda diberi gaya, maka akan terjadi usaha. Semakin besar kita memberikan gaya pada suatu benda, maka akan semakin besar pula usaha yang dilakukan oleh benda untuk melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya. Nomor 7, hasil pengamatan ketiga, buatlah grafik hubungan antara usaha dan energi kinetik. Ini adalah gambar grafik usaha terhadap energi kinetik yang didapat dari aplikasi tracker. Nomor 8, berdasarkan grafik nomor 7, bagaimana hubungan antara usaha dan energi kinetik. Hubungan antara usaha dan energi kinetik adalah besarnya usaha yang dilakukan suatu benda untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya akan memberikan energi kinetik yang besar pula. Begitupun sebaliknya, jika usaha benda untuk berpindah dari satu tempat kecil, maka akan menghasilkan energi kinetik yang kecil pula. Artinya, hubungan antara usaha dan energi kinetik adalah sebanding. Semakin besar usaha, maka akan semakin besar pula energi kinetik yang dihasilkan. Nomor 9, Mika memindahkan besi yang awalnya diam dan bermassa 5 kg. Setelah 2 sekon, kecepatan geraknya menjadi 10 meter per sekon. Tentukan berapa gaya yang dilakukan oleh Mika. Jawabannya, diketahui massa besi adalah 5 kg. Kemudian, waktunya adalah 2 sekon. Kecepatan awal benda diam, maka kecepatan awalnya adalah 0 meter per second. Kemudian kecepatan akhirnya yaitu 10 meter per second. Kemudian kita menggunakan rumus yaitu A sama dengan dalam kurung T dikurang P0 per P, sehingga didapat hasil kecepatan 5 meter per second kuadrat. Kemudian baru kita mencari gaya dengan rumus massa dikali kecepatan. Hasil yang didapat adalah 25 Newton. Jadi gaya yang dilakukan oleh Mika adalah 25 Newton. Lanjut nomor 10, sebuah mobil memiliki massa
M dan berdaya P. Jika semula mobil tersebut dalam keadaan diam, maka berapa kecepatan setelah melaju selama 2 detik? Jadi dari soal ini dapat diketahui masanya adalah M, daya yaitu P. Kecepatan awal adalah 0, karena di sini benda dalam keadaan diam. Kemudian waktunya yaitu 2 second. Yang ditanya adalah berapa kecepatan setelah melaju atau akhirnya. Maka kita akan menggunakan rumus daya, yaitu P sama dengan usaha per waktu. Maka hasil yang didapat adalah P sama dengan 2 P per M. Jadi kecepatan setelah melaju adalah 2 detik. Melaju 2 detik adalah 2 P per M. Kesimpulan dari seluruh kegiatan yaitu bisa membuat mobil mainan sederhana dengan barang-barang bekas, dan mobil tersebut bisa dijalankan hanya dengan memberikan gaya berupa meniupkan udara ke dalam balon. Yang kedua, gerakan dari mobil mainan yang berjalan dengan tenaga angin ternyata bisa kita analisis dengan menggunakan aplikasi tracker. Dengan aplikasi ini, kita bisa mengetahui waktu, jarak, usaha kecepatan, percepatan, usaha, energi yang dibutuhkan suatu benda untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan kesimpulan yang ketiga yaitu hubungan antara gaya, kecepatan, dan energi kinetik sangat mempengaruhi suatu benda yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Karena jika gaya yang diberikan besar, maka menghasilkan kecepatan benda yang cepat pula. Selain itu, ketika benda diberi gaya, maka akan terjadi usaha pada benda untuk melakukan perpindahan. Semakin besar usaha, maka akan semakin besar pula energi kinetik yang dihasilkan. Demikian hasil presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.